Yang pasti saya rasa sejarah di Kota Binjai ini baru kali inilah ya antara pemerintah kota ini dengan Partai Golkar ini seperti ini gitu. Kayaknya ada apa sih? Nah ya? itu kalau ada apa kira-kira? Ada apa sih gitu? Di Kota Binjai ini sama Partai Golkar, ya kan? Halo guys, assalamualaikum. Senang sekali Om J ini hari ini sore menjelang maghrib dapat WA dari Ketua Partai Golkar Kota Binjai. Ini dia ketuanya. Pasti orang Binjai udah tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu ketua. Baik, nama saya Nur Salam Putra alias Haji Kires, mantan Ketua DPRD 2019-2024 dan masih Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai sampai saat ini. Oke, jadi karena ini bicara Ketua Golkar, saya juga memang udah berapa hari ngejar-ngejar ketua supaya bisa podcast kita. Ada yang mau ditanya nih ketua. Baik. Tanyanya seputar pimpinan DPRD Kota Binjai. Kan sebagai partai pemenang dengan jumlah kursi 7 tuh. 6 kursi, suara terbanyak 29.393 ya. Suara kan, itu. Kan Golkar ini. Ya, jadi pimpinan. Jadi pimpinan. Ya. Dari dari Golkar sendiri sudah ngajukan nama nggak ketua? Baik, Om J. Ya. Bahwasanya kami dari DPD Partai Golkar mendapat surat pada tanggal 23 November 2024 sebulan yang lalu. Surat itu diterbitkan oleh DPP Partai Golkar dengan nomor B penghubung 442 garing DPP garing Golkar garing 11 Romawi garing 2024. Surat itu adalah surat penetapan tentang Ketua DPRD Kota Binjai periode 2024-2029 atas nama Saudara Mahyadi. Oh, Pak Mahyadi. Oke, terus kita lanjut. Jadi surat itu sama kami dapat tanggal 23. Kami teruskan ke Sekretariat DPRD Kota Binjai pada tanggal 25 November 2024. Dan pada saat itu saya mengikuti surat itu, langsung surat itu dibanmuskan dan diparipurnakan pada pukul 11.30. Sudah diparipurnakan? Sudah diparipurnakan. Dan saya ikuti terus surat itu sudah masuk pada tanggal 25 November 2004 kemarin itu, masuk ke Pemko Binjai, dan saya ikuti hari berikutnya, hari Selasa, ya, bahwasanya surat itu sudah masuk ke meja Wali Kota Binjai. Oh, surat itu memang ditujukan untuk Wali Kota Binjai, Bu. Ditujukan surat itu ke gubernur. Ya, dari gubernur, ditujukan gubernur dengan perantara, ya, Wali Kota Binjai untuk diantarkan ke gubernur. Oke, nah ini sekarang di sini masalahnya. Terus ketua. Jadi surat itu ditujukan gubernur dengan media, dengan perantara Wali Kota pemerintah Kota Binjai. Maka pemerintah Kota Binjai yang akan mengantarkan ke sana. Itulah prosedurnya. Tapi sampai saat ini surat itu masih di meja wali kota. Jadi pernah saya lihat kemarin ada berita di SIP bahwasanya beliau tidak tahu katanya. Bahwanya surat itu sudah di meja beliau. Nggak tahu. Tapi saya sudah komunikasi melalui WA bahwasanya tolonglah dibantu, surat itu sudah masuk ke pemerintahan Kota Binjai. Berarti kan surat resmi ini. Surat resmi sudah kita masukkan. Paripurnakan gitu kan? Sudah diparipurnakan. Jadi karena begitu lama, ya kan, sudah begitu lama, beberapa waktu lalu, pada tanggal Desember lalu lah ya, saya pertanyakan surat itu terkait bagaimana surat tersebut kok sampai saat ini belum berada di kantor gubernur. Jadi saya minta waktu 3 hari kepada wali kota sampai saat ini. Surat itu seminggu juga belum dijawab. Secara surat menyurat. Dan kita akan melakukan surat kedua. Ya, pada surat kedua ini kita akan melakukan, kalau tidak juga dia jawab, kita akan melakukan langkah-langkah hukum.
Kitanya ini maksudnya dari Golkar. Dari Golkar. Mempertanyakan kenapa belum gitu. Kenapa belum? Terus ketua tadi bilang udah WA, udah ada Ya. komunikasi. Kira-kira apa kasih bocoran? Jadi jawabannya itulah, waktu saya WA, tolong Pak Wali, surat itu sudah masuk tentang penetapan Ketua DPRD Kota Binjai atas nama Saudara Mayhadi. Jadi tolong dibantu, tolonglah disegerakan. Jadi jawab beliau, Nah, nanti-nantilah itu. Ya udah, saya juga tidak mau memaksa kan, karena bahasa seorang pejabat kita bilang pimpinan, ya kan? Kita juga kan mantan pimpinan Ketua DPRD, juga mantan ketua DPRD, juga sampai saat ini juga Ketua DPD Partai Golkar. ya kayaknya jadi, bahasa nanti-nanti itu kan jadi kan itu kan bukan bahasa, sedap, bukan bahasa yang kita nyatakan bahasa final ya. Jadi memang karena tidak ada sanksinya sama beliau. Tapi kalau ini juga surat kedua nanti ini juga tidak beliau jawab, kita akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Mungkin dari Partai Golkar sendiri, melalui Bakumham Partai Golkar, kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Iya. Tua, kalau sampai langkah hukum gitu kan, ini kan masyarakat Binjai jadi sebetulnya ada bertanya-tanya gitu. Kejadian serupa ketua DPRD Kabupaten Kota di Sumatera Utara ada nggak yang masih kejadiannya seperti Binjai belum? Kalau kejadiannya macam di Binjai ini saya rasa nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, saya rasa nggak ada. Cuman memang saya tahu ada juga satu daerah yang terlambat, yaitu Simalungun. Ya, Simalungun. Itu juga terlambat turunnya. Baru beberapa waktu lalu, itu juga mungkin juga belum diparipurnakan atau apa, kita belum mengikuti itu. Betul. Tapi yang pasti saya rasa sejarah di Kota Binjai ini baru kali inilah ya, antara pemerintah kota ini dengan Partai Golkar ini seperti ini gitu. Kayaknya ada apa sih? Nah, ya? itu kalau ada apa kira-kira? Kayaknya ada apa sih gitu? Di Kota Binjai ini sama Partai Golkar, ya kan? Jadi itu mungkin biarlah masyarakat bertanya, biar masyarakat yang menilai. Ya. Kalau Partai Golkar selaku ketua lihatnya ada apa ini? Ya kayak saya pikir kena, ya itu dialah yang tahu kan, di kota tadi, dia yang tahu ada apa. Sebetulnya. Kalau kita sih kita tidak berani berburuk sangka, kita berbaik sangka aja. Ya mungkin karena kesibukannya dan segala macam, tapi ya kan, ya buktinya yang pertama juga penetapan wakil kemarin juga begitu cepat kan. Iya, ya nggak sampai 2 minggu juga sudah kelar gitu ya, nggak sampai 2 minggu. Ini ya? udah diajukan tanggal 25 November sampai sekarang udah masuk Januari, belum kelar. Belum kelar. Kalau yang wakil kemarin ya, wakil ketua itu yang 2 itu, ya nggak sampai 2 minggu itu kayaknya kemarin sudah kelar, dari gubernur sudah turun. Ya kan sudah dilantik. Gitu. Jadi kalau kira-kira langkah hukum itu maksudnya bagaimana, Ketua? Ya kita akan melakukan ya sejenis ya gugatan lah mungkin, atau somasi lah dulu gitu, ya. Tapi bagian somasi kan nggak enak nanti jalannya pemerintahan ini kalau kayak gini kejadian ini. Cuman memang itu tahapannya Pak Jenal, tahapan administrasinya seperti itu. Artinya kalau kita juga ya keberatan, kita juga ada Bakumham, akan kita berikan kuasa kepada Bakumham, itu mereka akan tidak lanjutin. Mereka akan ya bisa aja buat somasi kepada wali kota kan. Nah, tapi itu akan kita serahkan ke sana. Karena ya kita juga kan ada batas waktu kita kan. Artinya belum pernah sih yang saya rasakan seperti ini di Kota Binjai, baru kali ini gitu. Kita pun heran gitu. Apa masalah kan gitu. Sementara kita juga sama beliau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan baik-baik saja, fine saja kalau bilang orang-orang Eropa ya kan. Giliran mau pelantikan belum ya? Atau sebagai mantan ketua DPRD Ketua, dengan tidak adanya pimpinan gitu, wakil kan ada, tapi pimpinan mana? Itu terganggu nggak nanti di DPR nanti sendiri? Terganggu nggak DPR itu? Artinya kan kalau DPR terganggu, masyarakat Kota Binjai kan terganggu nih gitu. Ya sudah pasti, karena saya melihat tatip kemarin, saya baca tatip itu, siogianya itu, kalaulah ketua itu berhalangan, ya, ya ketua berhalangan. Kalau seandainya ketua itu berhalangan, ketua itu berhak menunjuk salah satu, ya, wakil pimpinan, ya kan? Ini ketuanya nggak ada, ketuanya nggak ada.
Jadi sekarang DPRD Nah, sekarang DPRD ini dipimpin sama wakil. wakil satu, Ya, wakil dua. ya mungkin bisa aja shoot mereka. Set gimana maksudnya? Ya shoot siapa yang mimpin rapat ini, siapa yang mimpin rapat ini. Karena ini, posisinya ini itu. ah, Karena posisi wakil ini. karena masih posisi wakil ini kan masih sama. Wakil ini kan sama. Oh, 1-2 sama. Ya setara kan. Setara. Kalau ketua kan berbeda. Ini kan warnanya wakil ketua. Jadi wakil ketua ini sama. Wakil posisi. ketua itu wakil ketua 1 bukan artiannya lebih tinggi daripada wakil ketua Tidak, 2. di situ tidak ada. Jadi itulah bahasa ketua shoot lagi. Jadi sudah mereka gitu, siapa yang mimpin rapat ini, siapa yang mimpin rapat ini. Kadang-kadang itu yang kita nggak ngerti kan. Itu kan Artinya nggak di situ baik. tidak ada kalau wakil ketua berhalangan, Betul. ya dia akan menunjuk salah satu wakil. Iya, Ya, delegasi. dia akan delegasikan. Ini ketuanya nggak ada. Yang nunjuk siapa ini sekarang? Ya, maka saya bilang mereka nih shoot. Akulah mimpin ini, akulah mimpin ini kan begitu nih. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Lucu lah ini ketua. Ya itu makanya kita bilang ini macam udah mainan DPRD ini. Mau DPRD ini sudah dimain-mainkan saya lihat seperti ini ya. Nggak baik lah kayak gitu. Jadi dan kita tahu ya penetapan Saudara Mayadi itu juga hasil paripurna di DPRD Kota Binjai. Itu paripurna itu adalah salah satu produk undang-undang atau hukum yang tertinggi di Kota DPRD Kota Binjai. Ya, artinya Harus bukan ini ke Golkar aja. Artinya secara nggak langsung, ini DPRD juga tidak dihargai oleh Bapak Wali Kota. Dan masyarakat Kota Binjai juga sudah tidak dihargai seorang wali kota. Karena ini kan DPRD ini kan produk masyarakat Kota Binjai. Betul. Artinya ini loh produk masyarakat Kota Binjai. Kami menunjuk ini sebagai calon kami untuk di DPRD. Untuk Ya kan? pimpinan kita. Partai menunjuk ini sebagai pimpinan. Artinya ini kan produk masyarakat. Secara nggak langsung, masyarakat juga ini artinya kan tidak dihargai semua wali kota. Betul. Lembaga DPRD juga, ini kan tidak dihargai semua seorang wali kota. Ya kan? Iya. Ini yang tidak disadari anggota DPRD mungkin saat ini nih. Ini harus kita tanyakan nih. Di mana nih DPRD ini sekarang? Kenapa? Ya kan? Kenapa nih kok diam adem-adem aja ini? Padahal ini Padahal ini produk mereka kan. Mereka punya produk, dia kasihkan kepada wali kota untuk diantarkan ke gubernur. Tapi di wali kota sendiri tidak mengantarkan itu. Tapi kita lihat kok wakil ketua yang sekarang ini kok fine-fine aja, kita pun heran. Ya kan? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Apakah mereka tak mengerti tentang jabatan mereka tuh sebagai pengawas pemerintahan? Ya kan? Iya. Mereka pengawas pemerintahan, pengawas kinerja pemerintahan, mengawasi kinerja wali kota. Betul. Ini kan udah jelas ini produk DPRD tidak dihargai seorang wali kota. Produk DPRD itu hasilnya ya sama juga produk dari masyarakat Kota Binjai. Iya. Karena kita sudah Hasil memilih. pemilu semalam. Betul. Jadi kira-kira apalah harapan ketua ini kita? Jadi harapan kita ya kepada wali kota, ya tolonglah ya, tak usah dipersulit. Ya kita tahu kita ini sudah baru usainya pilkada, walaupun kita berbeda politik, berbeda kami itu berbeda calon, ya kan. Artinya kan ini kan sudah selesai. Ya sudahlah, kembalilah. Ya rangkul ini DPRD itu, rangkul semua partai yang ada di Kota Binjai ini, rangkul semua masyarakat itu. Ayo kita bangun Kota Binjai untuk menjadi lebih baik. Sekarang ini PAD Kota Binjai aja PAD-nya pun minus, ya kan. Dan artinya bukan minus ya, artinya PAD-nya itu tidak signifikan ya, ratusan miliar saja. Ya. Sementara yang kita butuhkan itu harus lebih daripada itu kan. Dan sekarang ini juga anggaran juga sudah dipisit. Jadi artinya pembangunan juga ini artinya kan bakal berkurang. Iya. Ya. Ini juga kan harus diperhatikan wali kota. Dia harus fokus terhadap macam mana memajukan Kota Binjai ini dan merangkul semua anggota DPRD itu yang ada di yang ada di DPRD itu harus dia rangkul. Iya. Agar Binjai ini bisa lebih baik lagi ke depan. Beliau pimpin 5 tahun ke depan. Jadi memimpin ini tenang dia nanti. Tenang, itu masuk kita. Dan harapan kita kepada DPRD Kota Binjai. Iya. Tolonglah ini produk kalian gitu. Produk kalian kok nggak dihargai sih gitu. Bukan produk Golkar ini. Bukan produk Golkar. Sekarang udah produk kalian. Iya. Golkar sudah serahkan ini Golkar ke DPRD. sudah menyerahkan ini calonnya. Nah, ini sekarang kalian lain ini. ini sekarang produk kalian. Itu sudah kalian antar ke sana. Produknya karena sudah diparipurnakan. Dari paripurnakan kok kalian fine-fine aja, kok diam-diam aja gitu. Itu. Jadi ternyata. Jadi itu kita ingatkan juga pimpinan DPRD sekarang inilah. Artinya kalian punya produk ini sudah tidak dihargai semua wali kota.
Artinya ya cobalah kalian surati wali kota itu, kalian tanya. Kalau memang tidak laku tanda tangan kalian itu stempel DPRD itu, ya udah kita bubar aja DPRD Kota Binjai itu. Terus ada DPRD lagi, ya kan? Kan begitu. Itu bahasa ininya, bahasa itu pasaran. bahasa pasaran lah, bahasa apalah. Kalau memang nggak dihargai lagi, ya buat apa lagi ada DPRD itu? Buat apa lagi awasi? Sementara wali kota lah terang-terangan ya nih. Ya kan, mengangkangi daripada produk DPRD, ya kan? Kenapa fine-fine aja mereka gitu? Nah, itu. Maksudnya kejar dong itu, tanyakan wali kota itu. Kalau perlu keluarkan interpelasi kalian itu, tanyakan, panggil beliau. Apa masalahnya ini? Paripurnakan tanyakan. Ini, gitu. Iya, panggil. Keluarkan, ada 3 hak sih itu DPRD itu untuk menanyakan itu. Karena ini untuk kebaikan masyarakat Kota Binjai, bukan kebaikan Partai Golkar doang. Oh, oke. Ya udah yang gitu ya. Hah? Kira-kira udah paham lah Wak, gitu kan. Sudah, itulah dia paham. kondisinya. Jadi ya kayaknya perlu ini nih, perlu kepala dingin gini gitu. Ya. Karena semuanya tuh udah selesai gitu. Ya. Saatnya membangun Kota Binjai. Saatnya membangun Kota Binjai. Ya. Udahlah, ya kan saya bilang tadi. Udahlah. Ya ini politik sudah selesai. Mari sama-sama Ya, bangun Kota Binjai. pemenangnya sudah ada. Walaupun saya dengar ada yang sudah ke MK ini sekarang. Ya mudah-mudahan apapun keputusan MK tadi yang terbaik lah untuk Kota Binjai. Kan kita berharap seperti itu. Berbeda itu biasa. Ya. Ya. Nah, itu adalah rahmat Allah. Ya. Allah ini membuat suatu semua perbedaan di muka bumi ini. Kita tuh berbeda itu apa? Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi perbedaan yang diciptakan Allah SWT tadi, artinya kita Mensyukurinya. tidak memahaminya, bahwasanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beda, biasa perbedaan itu kan. Itu. Itu. Ini kapan pengajian ini? Apa? Nggak bisa ngisi pengajian. Oke, itu lah. Kita Oke. akhirin Terima kasih, Om bincang-bincang Ji. kita. Salam dulu untuk warga Kota Binjai, Pak. Coba apa yang ingin disampaikan? Kepada warga Kota Binjai, saya selaku mantan ketua DPRD Kota Binjai dan masih saat ini masih ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai. Ya. Saya juga mendengar sudah mulai kisruh Kota Binjai ini terhadap isu-isu tentang terlambatnya surat daripada DPRD Kota Binjai untuk diantarkan ke Gubernur Sumatera melalui pemerintah Kota Binjai. Itu sampai sekarang itu masih ngendap di Pemko Binjai. Mari kita menyikapinya ya. Kalau kami itu ya secara prosedur aja, kita tidak akan mengerahkan massa, kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat Binjai ini nanti menjadi kisruh. Itu kita yang paling penting membuat ini ya ada tahap-tahapannya, yang paling kita nanti gugat secara hukum saja. Itu saja, Om Ji. Oke, gitu bincang-bincang saya bersama Ketua Golkar Kota Binjai, Abang Dah Haji Kires ya. Iya, Ya, semoga warga Kota Binjai mengerti, inilah demikian keadaannya. Wah, dan waktu kita ngomong-ngomong lagi itu. Siap, terima kasih Om Ji. Oke, ya. Oke, Om Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.